Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan. Pada kesempatan kali ini, saya mau mengajak Ibu Bapak melihat kebenaran firman Tuhan, di mana firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita tentang sesuatu hal yang sangat penting, yaitu mujizat masih terjadi. Saya mau katakan mujizat masih terjadi. Saya mau menyampaikan renungan ini untuk menguatkan dan meneguhkan hati kita di dalam menghadapi segala pergumulan kehidupan. Jangan pernah putus asa, jangan pernah patah semangat, jangan pernah kekhawatiran menguasai kehidupan kita, karena mujizat masih terjadi. Mengapa saya katakan mujizat masih terjadi? Karena selagi Tuhan masih ada, maka kuasanya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau kuasanya tidak berubah, maka mujizat bisa terjadi. Saudara-saudariku dikasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu membaca firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang ke-42 sampai dengan ayat yang ke-44. Tapi saya mau sampaikan kepada kita, sebelum mendengarkan renungan ini, sedikit saya mau bercerita bagi Bapak Ibu. Tadi malam saya sedang melakukan pelayanan untuk melayani anak-anak muda di gereja kita melalui aplikasi Zoom di rumah. Tiba-tiba saya mendengar di luar pagar rumah saya ada orang mengetok-ngetok pintu. Dan anak saya keluar dan bertanya, "Dari mana, Ibu?" Dia berkata, "Saya mau mengantar sesuatu buat Bapak." Singkat cerita, anak saya mengatakan bahwa saya sedang melaksanakan acara, maka dititipkanlah sesuatu. Nah, dititipkan sesuatu, saya mau katakan makanan yang sangat-sangat, ya, saya sukai. Ya, nggak usah saya sebutkan di sini. Siapakah ibu itu? Ibu itu bukan jemaat di gereja yang saya layani. Ibu itu pada umumnya adalah yang sering mengikuti renungan-renungan pagi ataupun podcast-podcast yang saya kirimkan. Ternyata ibu tersebut, ya, tinggal di kota yang sama, di Purwakarta. Tapi bertepatan beberapa waktu yang lalu dia pergi ke Jawa Tengah dan katanya teringat dan ingin memberikan, ya, hal itu kepada kami. Terima kasih, saya sangat berterima kasih tentang hal itu. Kiranya Tuhan yang memberkati dan membalaskan kebaikan ibu tersebut. Namun Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya mau menghubungkan cerita ini dengan apa yang tertulis di firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat ke-42 ini. Dikatakan di sini, Bapak Ibu, datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Artinya Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini ada sesuatu hal yang luar biasa. Nabi ini tidak pernah meminta, Nabi ini tidak pernah berharap, Nabi Elisa tidak pernah mencari-cari, tapi dikatakan datang seseorang dari Baal Salisa membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti. Roti jelai, saudara. Dan tentunya bukan roti yang besar dan banyak, tidak. Dan dikatakan jumlahnya hanya 20 roti serta gandum baru dalam sebuah kantong. Nah, ini sesuatu hal yang luar biasa, bagaimana cara Tuhan, saya katakan, menyatakan mujizat pertolongannya bagi umatnya, bagi hamba-hambanya. Lalu Bapak Ibu dikasih Tuhan, dikatakan oleh Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Nah, artinya Elisa berbagi, tetapi pelayannya itu berkata begini, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Artinya hanya 20 roti untuk 100 orang tidak akan cukup. Ini merupakan suatu hal yang tidak mungkin. Kenapa? Karena terlalu sedikit. Nah, tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, Elisa berkata lagi, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dikatakan ayat 44, dihidangkannya lah di depan mereka. Berapa rotinya? Ingat, 20 roti. Dan maka makanlah mereka dan
ada sisanya sesuai dengan apa? Firman Tuhan. Itulah yang dituliskan dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 42 sampai dengan ayat 44 tadi. Apa yang terjadi di sana? Saya katakan mujizat masih terjadi. Mujizat terjadi, Tuhan menggerakkan, Tuhan berkarya melalui kehidupan seseorang dari Baal Salisa, mengirimkan makanan dan roti kepada abdi Allah, kepada Elisa. Tetapi jumlahnya hanya 20 roti. Itu tapi mujizat terjadi. Namun yang kedua tidak cukup karena jumlah mereka ada 100 orang. Ada rombongan Nabi itu ada 100 orang, gak cukup. Tapi apa yang terjadi? Yang tidak cukup di dalam pandangan manusia, tapi bisa dicukupkan di dalam kuasa Tuhan. Mujizat terjadi lagi. Nah, ibu bapak dikasih Tuhan, waktu saya melihat tentang kisah ini, saya tentang hal ini terus langsung belajar dan mengambil pelajaran yang sangat berharga. Apa menjadi pelajarannya? Bahwa Tuhan berkuasa untuk melakukan mujizat. Tuhan berkuasa dengan caranya, dia bisa melakukan mujizatnya. Mujizat pertama, mujizat pengadaan. Nah, pengadaan apa? Pengadaan roti. Mujizat itu mujizat pengadaan. Bahkan juga saya lihat lagi, mujizat apa lagi? Mujizat penggandaan. Nah, ini dia. Tapi ini jangan sampai saudara berpikir penggandaan ini seperti penggandaan yang lain ya. Tapi Tuhan itu bisa melakukan mujizat pengadaan dan juga mujizat penggandaan. Kenapa saya katakan penggandaan? Karena roti yang hanya 20 roti tadi tidak cukup untuk 100 orang. Tapi akhirnya cukup dan berlimpah. Paling tidak saya anggap begini. Kalau rotinya 20 untuk 100 orang, berarti dia lipat gandakan lagi 5 kali lipat, saudara. Sehingga cukup paling tidak satu orang. Tapi karena dikatakan ada sisa, berarti bukan dilipat gandakan 5 kali jumlah roti itu, tapi lebih dari itu. Berapa? Saya nggak tahu karena sisanya juga nggak dituliskan. Tapi paling tidak 5 kali pelipat gandaan terjadi. Ingat, mujizat pengadaan Tuhan bisa lakukan. Mujizat pelipat gandaan Tuhan juga bisa kerjakan. Karena apa? Karena dia adalah pribadi yang ahli membuat mujizat, yang ahli melakukan mujizat. Ingat tentang firman Tuhan yang sudah kita dengarkan di podcast-podcast sebelumnya. Janda Sarfat, minyak dibuli-bulinya dan tepung segenggam itu juga cukup untuk hidup mereka. Karena Tuhan memberkatinya dan tidak habis-habis minyak itu. Dan tidak habis-habis tepung itu. Juga tentang seorang perempuan yang memberikan aduannya kepada Nabi Elisa tentang kemiskinannya, tentang utang-utangnya yang banyak, dan dia harus membayar utang dan anaknya mau diambil. Apa yang terjadi? Minyak dalam buli-buli itu juga dia urapi atau diberkati oleh Tuhan dan dituang tanpa habis, dan akhirnya cukup untuk biaya hidupnya. Penggandaan lagi. Mujizat penggandaan terjadi di sana. Nah, saya beritahu, dengar baik lewat firman Tuhan ini. Tuhan sanggup membuat mujizat. Ada 2 mujizat di sini. Sekali lagi, mujizat pengadaan. Yang kedua, mujizat penggandaan. Dan kalau hari ini ada bapak ibu yang merasa tidak punya apa-apa lagi, dengar baik. Tuhan sanggup melakukan mujizat pengadaan. Pengadaannya apa? Tuhan lakukan dengan caranya. Burung gagak pun Tuhan bisa pakai untuk mengirimkan roti dan daging kepada Elia waktu dia ada di di Sungai Kerit. Dan saya beritahu, saya katakan lagi tadi, kalau tadi malam saya mendapatkan berkat yang seperti itu bukan karena saya minta, bukan karena saya telepon ibu tersebut, tapi Tuhan menggerakkan hatinya. Ya, akhirnya ada sesuatu yang istimewa di dalam kehidupan saya, berkat yang ada dalam keluarga saya. Itu mujizat pengadaan. Siapa mengadakannya? Tuhan. Dan juga mujizat penggandaan. Saya beritahu, Tuhan juga sanggup melakukan apa yang ada di tanganmu, apa yang ada dalam hidupmu, Tuhan bisa pakai. Tuhan bisa urapi, sehingga melalui hal tersebut kita bisa mengalami pelipat gandaan, kecukupan demi kecukupan yang Tuhan berikan. Bahkan bukan hanya kecukupan, tapi kelimpahan juga Tuhan berikan atas kehidupan kita. Saudara-saudariku Tuhan, ingat hal ini. Tuhan masih melakukan mujizat. Melalui ayat ini paling tidak mujizat pengadaan dan mujizat penggandaan. Bagaimana caranya? Yaitu kita memaksimalkan apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Waktu Elisa mendengarkan jawaban dari pelayannya,
Bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan. Artinya dia bertindak, dia melakukan sesuatu karena perintah Tuhan. Jadi kalau ada sesuatu dalam tangan Bapak Ibu, ada sesuatu yang Bapak Ibu miliki, dengar apa yang Tuhan katakan tentang hal itu. Contoh misalnya, bagikanlah, berikanlah, atau lipat gandakanlah, atau maksimalkanlah. Kalau itu Tuhan suruh, ya lakukan. Dan kalau kita lakukan, kita akan lihat pelipat gandaan. Misalnya, ada modal yang sangat terbatas. Ada orang biasanya berkata begini, kalau saya punya modal besar, saya akan punya usaha yang berhasil, sukses. Kalau saya punya jemaat yang besar, saya akan buat lakukan ini dan itu. Saya beritahu, saya katakan, jangan pikirkan begitu dulu. Apa yang ada sekarang bagi kita, tanya Tuhan, apa kata Tuhan tentang hal itu. Kalau Tuhan katakan sesuatu, lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Lihat, akan terjadi pelipat gandaan di dalam kehidupan kita. Mujizat pelipat gandaan atas berkatnya, atas pelayanan kita. Tuhan akan lakukan pelipat gandaan. Oleh karena itu, pada kesempatan pagi hari ini, saya mengajak ibu bapak semuanya, arahkan hati kepada Tuhan. Jalani kehidupan dengan mengandalkan Tuhan. Jangan biarkan diri kita dikuasai oleh kekhawatiran, kecemasan, dan kebimbangan. Tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, arahkan hati kepada Tuhan, karena Dia sanggup melakukan mujizat. Dan terus juga melakukan mujizatnya. Mujizat pengadaan, mujizat penggandaan akan terjadi dalam kehidupanmu. Tuhan yang akan mengadakan, Tuhan yang akan membuka pintu-pintu berkatnya bagi kehidupan kita dengan caranya yang ajaib. Karena Dia adalah Tuhan dan pribadi yang sangat bertanggung jawab dan tidak pernah mengecewakan orang berharap kepadanya. Dan pada pagi hari ini, saudara-saudari kasih Tuhan, sekali lagi saya sampaikan, apapun menjadi pergumulanmu, apapun menjadi masalah yang kau hadapi, dengar baik, Tuhan adalah Tuhan yang sanggup melakukan mujizat pengadaan. Saya berdoa dalam nama Yesus, apa menjadi harapanmu, apa menjadi cita-citamu yang hari ini sepertinya tidak ada harapan untuk bisa diharapkan, tapi saya beritahu, harapkanlah kepada Tuhan. Dia sanggup melakukan mujizat pengadaan terjadi dalam kehidupanmu. Dan mungkin engkau berkata, saya hanya punya hal yang kecil, hal yang sangat sederhana. Saya beritahu, dengarkan kata Tuhan, apa yang harus engkau lakukan tentang hal tersebut, dan engkau melakukannya, engkau menurutinya. Perhatikan dengan baik, engkau akan mengalami mujizat penggandaan. Dan pada saat pelayan itu melakukan apa yang diperintahkan oleh Elisa untuk membagi-bagikannya, dan dia membagikan dan dihidangkannya di depan mereka, dikatakan, maka makanlah mereka dan ada sisanya. Saya sudah katakan tadi, paling tidak mujizatnya mujizat penggandaan 5 kali lipat, karena cukup untuk 100 orang, tapi ada sisanya. Berarti bukan hanya pelipat gandaan 5 kali pelipat gandaan, tapi lebih daripada itu, karena ada sisanya. Saudaraku dikasih Tuhan, hari ini saya sampaikan kembali, percayalah kepada Tuhan. Yesus Kristus di dalam pelayanannya berulang kali melakukan mujizat, dan saya percaya sampai hari ini pun Dia masih melakukan mujizat bagi kita. Oleh karena itu, saudaraku dikasih Tuhan, mari kita berdoa memohon mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur karena bisa melihat dan bisa membaca dan mempelajari firman Tuhan. Kami mengetahui bahwa Engkau adalah pribadi yang sanggup melakukan mujizat, mujizat pengadaan, mujizat pelipat gandaan. Itu sebabnya hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus. Apapun yang diharapkan oleh saudara-saudaraku yang mendengarkan podcast ini, apapun menjadi harapan mereka, impian mereka, Bapa, nyatakan pertolongan-Mu, nyatakan mujizat pengadaan di dalam kehidupan mereka. Yang tidak ada menjadi ada, yang tertutup menjadi terbuka, jalan yang tertutup akan menjadi terbuka lebar bagi kehidupan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, adakan segala mujizat-Mu dalam kehidupan saudara-saudaraku ya Tuhan. Yang sakit sembuhkan. Kalau ada orang berkata tidak ada lagi harapan, tapi kami percaya dalam Yesus selalu ada harapan. Dan bagi mereka yang mengalami berkat Tuhan, Tuhan juga tolong supaya mereka mengalami pelipat gandaan, kemajuan, peningkatan, progres terjadi dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, bertambahlah, berlipat gandalah berkatnya, berlipat gandalah kesempatan untuk melayani Tuhan, berlipat gandalah kesempatan untuk melakukan yang terbaik dalam hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba berdoa, menyerahkan setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan podcast ini. Di dalam nama Yesus Kristus, mujizat pengadaan, mujizat pelipat gandaan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, arahkan hati dan iman kepada Tuhan, karena di dalam Dia masih ada mujizat, dan tetap ada mujizat pelipat gandaan dan juga pengadaan. Mujizat pengadaan dan mujizat pelipat gandaan terjadi di dalam kehidupan setiap Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera.
Shalom. Amin.